Review jurnal yang pertama, judul artikel pemodelan bisnis berbasis UML dalam rangka rekayasa ulang perangkat lunak pada unit usaha kecil dan menengah Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita Jawa Timur. Yang kedua, penulis Teguh Susanto. Yang ketiga, jurnal Journal of Technology and Informative or JOTI. 4 tahun 2021 halaman 1-9. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan proses bisnis unit usaha kecil wanita dan menengah Koperasi Setia Bakti Wanita Jawa Timur menggunakan UML. Yang keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah proses bisnis UKM Koperasi Wanita Setia Bakti Jawa Timur dapat dimodelkan dengan menggunakan UML. Yang ketujuh, kerangka penelitian. Kerangka penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Yang kedelapan, kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu UML, merupakan bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk memodelkan sistem. Yang kesembilan, model penelitian. Model penelitian yang digunakan yaitu model UML yang dihasilkan dari penelitian yang terdiri dari 22 elemen UML yaitu aktor bisnis, use case bisnis, diagram use case bisnis, diagram aktivitas, diagram kelas, dan diagram relasi. Yang ke-10, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bisnis UKM Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita Jawa Timur dapat dimodelkan dengan menggunakan UML. Yang ke-11, kesimpulan. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kualitas yang baik. Jurnal ini membahas topik yang menarik dan relevan dengan bidang ilmu komputer, yaitu pemodelan bisnis UKM menggunakan UML. Yang ke-12, keunggulan, yaitu jurnal ini membahas topik yang menarik dan relevan dengan bidang ilmu komputer. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yang tepat. Yang ke-13, kekurangan. Jurnal ini tidak menjelaskan secara detail tentang UML yang dihasilkan, termasuk elemen-elemen UML yang digunakan dan hubungan antara elemen tersebut. Dan jurnal ini tidak membahas tentang evaluasi model UML yang dihasilkan. Review jurnal. Yang pertama, judul artikel analisis dan perancangan sistem penjualan pada toko XYZ berbasis web dan mobile menggunakan UML. Yang kedua, penulis Imanuddin Akbar Budiman. Yang ketiga, jurnal Nuansa Informatika. Keempat, tahun 2023 halaman 1-12. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem penjualan pada toko XYZ berbasis web dan mobile menggunakan UML. Yang keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa sistem penjualan pada toko XYZ dapat menganalisis dan dirancang dengan menggunakan UML. Yang ketujuh, kerangka penelitian. Kerangka penelitian yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Yang kedelapan, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah sistem penjualan. Yang kedua, UML. Yang kesembilan, model penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sistem penjualan. Yang kedua, perancangan sistem penjualan. Yang ke-10, hasil dan pembahasan. Hasil analisis sistem penjualan menunjukkan bahwa proses bisnis penjualan di toko XYZ terdiri dari 3 proses sub, yaitu proses pemesanan, proses pembayaran, dan proses pengiriman. Yang ke-11, kesimpulan. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kualitas yang sangat baik. Yang ke-12, keunggulan. Yang pertama, jurnal ini membahas topik yang menarik dan relevan. Yang kedua, jurnal ini menggunakan metode penelitian yang tepat. Yang ketiga, hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal ini jelas dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah kekurangan. Yang pertama, jurnal ini tidak menjelaskan secara detail tentang model UML yang dihasilkan, termasuk elemen-elemen UML yang digunakan dalam hubungan antar elemen tersebut. Yang kedua, jurnal ini tidak membahas tentang evaluasi model UML yang dihasilkan. Yang ketiga, review jurnal. Yang pertama, judul artikel. Perancangan proses bisnis sistem informasi pendaftaran tugas akhir menggunakan Business Process Modeling Nation atau BPMN. Yang kedua, penulis Mei Melawati. Yang ketiga, jurnal Proceeding Sendiko atau Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Ilmu Komputer. Yang keempat, tahun 2023 halaman 1-8. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang proses bisnis sistem informasi pendaftaran tugas akhir menggunakan BPMN. Yang keenam, hipotensi penelitian. Hipotensi penelitian ini adalah bahwa proses bisnis sistem informasi pendaftaran tugas akhir dapat dirancang dengan menggunakan BPMN. Yang ketujuh, kerangka penelitian. Metode penelitian
Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik mengumpulkan data berupa wawancara dan observasi. Yang ke-8, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran proses bisnis pendaftaran tugas akhir merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan kesempatan tugas akhir. Yang ke-9, penelitian. Proses bisnis pendaftaran tugas akhir di program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya Madura terdiri dari 3 proses tersebut, yaitu proses pendaftaran tugas akhir, proses pemilihan dosen pembimbing, dan proses penetapan jadwal bimbingan. Yang ke-10, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bisnis pendaftaran tugas akhir di program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya Madura dapat dikenal dengan menggunakan BPMN. Yang ke-11, kesimpulan. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kualitas yang baik. Yang ke-12, keunggulan. Jurnal ini membahas topik yang menarik dan relevan dengan bidang ilmu komputer. Yang ke-13, kekurangan. Jurnal tidak menjelaskan secara detail tentang model BPMN yang dihasilkan, termasuk elemen-elemen BPMN yang digunakan dengan hubungan elemen-elemen tersebut. Nomor 4. Review jurnal dengan jurnal analisa dan bisnis proses redesign divisi pemasaran maskapai penerbangan XYZ. Jurnal artikel analisa dan bisnis proses redesign divisi pemasaran maskapai penerbangan XYZ. Penulis R. Budi Harazor, Shanas Alifah Muhammad, Anissa Nur Rahma. 3. Jurnal Rekayasa Hijau, Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, tahun 2022, halaman 1-18. Nomor 5. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mendesain ulang proses bisnis divisi pemasaran maskapai penerbangan XYZ untuk menimbulkan efektivitas dan efisiensi. Hipotensi penelitian. Hipotensi penelitian ini adalah bahwa proses bisnis divisi pemasaran maskapai penerbangan XYZ dapat dianalisis dan didesain ulang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 7. Kerangka penelitian. Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah model kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Sampel penelitian. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya divisi pemasaran maskapai XYZ. 8. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Proses bisnis pemasaran. Proses bisnis pemasaran merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh divisi pemasaran untuk memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, bisnis proses redesign. BPR merupakan suatu pendekatan untuk mendesain ulang proses bisnis yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nomor 9. Model penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis proses bisnis pemasaran. Analisis proses bisnis pemasaran dilakukan untuk memahami proses bisnis pemasaran yang ada di maskapai penerbangan XYZ. Nomor 10. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis proses bisnis pemasaran ini menunjukkan bahwa proses bisnis pemasaran di maskapai penerbangan XYZ masih belum aktif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu proses bisnis pemasaran masih menggunakan cara manual yang menyebabkan terjadinya human error dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ke-11, kesimpulan. Secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kualitas yang baik. Jurnal ini membahas topik yang menarik dan relevan dengan bidang ilmu komputer, yaitu analisis dan desain ulang proses bisnis menggunakan BPR. 12. Keunggulan. Jurnal ini membahas topik yang menarik dan relevan dengan bidang ilmu komputer. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yang tepat. Yang ke-13, kekurangan. Jurnal tidak menjelaskan secara detail tentang model BPR yang digunakan. Jurnal tidak membahas tentang evaluasi model BPR yang digunakan. Review jurnal dengan judul Jurnal Pemodelan Proses Bisnis Studi Kasus PD Simpati Sumedang. Penulis Leni Nurhayati dan David Setiadi. Jurnal Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Manajemen tahun 2017, halaman 1-11. Tujuan penelitian adalah untuk memodelkan proses bisnis pada PD Simpati Sumedang menggunakan BPMN. Hipotesis penelitian adalah bahwa proses bisnis pada PD Simpati Sumedang dapat dimodelkan dengan menggunakan BPMN. Kerangka penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Yang kedua, sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PD Simpati Sumedang. Yang ketiga, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan observasi. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, BPMN merupakan bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis. Model penelitian.
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis proses bisnis. Dilakukan untuk memahami proses bisnis yang ada pada PD Simpati Sumedang. Yang kedua, pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis dilakukan untuk menggambarkan proses bisnis pada PD Simpati Sumedang menggunakan BPMN. Hasil pembahasan. Hasil analisis proses bisnis menunjukkan bahwa proses bisnis pada PD Simpati Sumedang terdiri dari 6 proses sub, yaitu proses penerimaan order, proses pengecekan ketersediaan barang, proses packing, proses pengiriman barang, dan proses retur barang. Kesimpulan, secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kualitas yang baik. Jurnal ini membahas topik yang menarik dan relevan dengan bidang ilmu komputer. Keunggulan, jurnal ini membahas topik yang menarik dan relevan dalam ilmu komputer. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yang tepat dan hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal ini jelas dan mudah dipahami. Kekurangannya, jurnal ini tidak menjelaskan secara detail tentang model proses bisnis yang dihasilkan, termasuk elemen-elemen BPMN yang digunakan dalam hubungan antar elemen tersebut. Review jurnal dengan judul artikel penerapan BPMN pada pemodelan proses bisnis sistem informasi elektronik jabatan fungsional. Yang kedua, nama penulis Airlangga Agung Perdana dan Lulu Carani Mungaran. Yang ketiga, jurnal ilmiah komputasi. Yang keempat, tahun dan halaman tahun 2021 dan halaman 1-9. 5. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan BPMN pada pemodelan proses bisnis sistem informasi elektronik jabatan fungsional. Yang keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah BPMN dapat digunakan untuk memodelkan proses bisnis sistem informasi elektronik jabatan fungsional dengan efektif dan efisien. Yang ketujuh, kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para stakeholder sistem informasi elektronik jabatan fungsional. Yang kedelapan, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori pemodelan proses bisnis yang dikemukakan oleh Ward dan Pippard 2022. Menurut Ward dan Pippard, pemodelan proses bisnis adalah proses untuk menggambarkan dan mendokumentasikan proses bisnis yang ada dalam satu organisasi. Yang kesembilan, model penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Yang ke-10, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPMN dapat digunakan untuk memodelkan proses bisnis sistem informasi elektronik jabatan fungsional secara efektif dan efisien. BPMN dapat digunakan untuk menggambarkan proses bisnis secara jelas dan rinci, serta dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan proses bisnis. Yang ke-11, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BPMN dapat menjadi alat yang efektif untuk memodelkan proses bisnis sistem informasi elektronik jabatan fungsional. Yang ke-12, keunggulan. Keunggulan penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, penelitian ini menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi para stakeholder sistem informasi elektronik jabatan fungsional. Nomor yang ke-13, kekurangan. Kekurangan penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan di satu instansi pemerintah, sehingga hasil penelitiannya belum dapat digeneralisasi
ke instansi pemerintah lainnya. Yang kedua, penelitian ini tidak melakukan pengujian formal untuk menguji efektivitas dan efisiensi BPMN dalam memodelkan proses bisnis sistem informasi elektronik jabatan fungsional. Terima kasih.